Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan pembacaan kitab. Waalaikumsalam. الأدب المفرد للإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قال, beliau berkata pada hadis yang ke-30. Qala haddatsana Haywah ibn Shuraih. Qala haddatsana Baqiyah عن بحير عن خالد بن معدان عن المعدام ابن معد كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. Disebutkan dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya Allah memberikan wasiat pada kalian untuk mementingkan ibu-ibu kalian. Kemudian mewasiatkan untuk mementingkan ibu-ibu kalian. Kemudian mewasiatkan untuk mementingkan bapak-bapak kalian. Dan kemudian mewasiatkan untuk mementingkan kerabat terdekat dan yang terdekat. Disebutkan pada sanad yang kedua, qala rahimahullah haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Al-Khazraj ibn Uthman أبو الخطاب السعدي قال أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة. Kata Sulaiman Maula Uthman ibn Affan menyatakan datang kepada kami Abu Hurairah Kamis sore malam Jumat. Faqala ahraj ala kulli qati' rahim.
lamma qama min indina falam yaqum ahadun hatta qala thalathan فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا قالت ارجع إليه فسله لما قال ذاك Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yang seperti ini disebut dengan mauridul hadis. Ada kalau ayat Al-Qur'an disebut dengan asbabun nuzul. Kalau ini asbabul wurud. Ayat sebab terucapnya. Kalau ayat ada apa? Sebab-sebab turunnya disebut dengan asbab nuzul, asbabun nuzul. Kalau hadis ada sebab wurud. Tapi di sini bukan sebab urut, sebab teriwayatkannya. Jadi kenapa kok sampai diriwayatkan? Karena ada kisahnya. Waktu itu Abu Hurairah berkata kepada seseorang pada sore hari Kamis malam Jumat kepada maula dari Utsman bin Affan, bekas budak yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan, bahwasanya kullu qati' rahim, semua yang memutus hubungan kerabat, yang memutus silaturahmi, maka akan mendapatkan sesuatu yang berat. Ahraj dari kata haraj, yang sesuatu kesulitan, bakal sulit, bakal susah, dan semoga akan susah. Dia mengucapkan sampai 3 kali. Cepat-cepat yang memutus silaturahmi hendaklah menyambungnya, bakal dapat kesulitan. Maka diantaranya ada seorang anak muda yang sudah memutus silaturahmi dengan pamannya selama 2 tahun. Maka dia masuk menemui pamannya saat itu. Padahal sudah 2 tahun putus silaturahmi. Maka pamannya terkejut. Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, ini ponakan, wahai ponakanku, apa yang membawamu ke sini? Yani kalau bahasa kitanya tungaren, apa itu bahasa Indonesianya? Tumben. Kok tumben datang ke sini? Sudah 2 tahun nggak pernah ke sini, nggak pernah nyambung satu rahmi. Kok tumben? Iya, karena aku mendengar Abu Hurairah berkata demikian. Kata pamannya, irji' ilaihi fasalhu lima qala dzak. Balik kamu ke sana, tanyakan, kenapa kau bilang begitu? Maka ditanyakan kepada Abu Hurairah, kenapa kau bilang begitu? Kenapa dibilang ahraj, bakal susah, bakal sulit? Karena aku mendengar ucapan Nabi, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, inna a'mal bani Adam tu'rad 'ala Allah. Sesungguhnya amalan-amalan anak Adam akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ditunjukkan pada Allah tabaraka wa taala. Ashiyata kulli khamisin lailatul jum'ah, akan dilaporkan kepada Allah pada sore Kamis malam Jumat. Fala yaqbal 'amal qati' rahm, sedangkan orang yang memutus silaturahmi amalannya enggak diterima. Padahal dilaporkannya setiap Kamis sore malam Jumat. Fi hadhihi riwayah, dalam riwayat ini yang ternyata dhaif. Yang pertama tadi disebutkan sahihul isnad, yaitu lafaz innallaha yusikum bi ummahatikum. Sesungguhnya Allah mewasiatkan pada kalian untuk mementingkan ibu-ibu kalian. Kemudian mewasiatkan untuk mementingkan ibu-ibu kalian. Kemudian mementingkan bapak-bapak kalian. 2 kali baru bapak-bapak kalian. Dan ini sahih. Dan ada yang semirip dengan ini. Hanya saja disebut
3 kali. Dan itu yang lebih sahih. Ketika dikatakan ya Rasulullah, man ahaqqun nas, siapa manusia yang paling berhak an ubirrah, untuk aku berbakti kepadanya? Dijawab, ummuk, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuk, sampai 3 kali. Kemudian siapa? Bapakmu, ya, abuk. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan ada kesamaan dengan hadis ini dari satu sisi, yaitu pentingkan ibu lebih daripada bapaknya. Barakallahu fikum. Artinya berbakti kepada ibu, kemudian kepada bapak. Dalam keadaan kalau pimpinan rumah tangga adalah bapak. Apa maknanya? Maknanya kalau ada aturan perintah dari bapak, kemudian ada dari ibu, ternyata berbeda. Siapa yang ditaati? Ibu atau bapak? Kalimat berbakti kepada ibumu berbeda dengan makna jadikanlah di rumah tangga itu pimpinannya adalah bapakmu. Itu berbeda. Kalau masalah yang berkait dengan kepemimpinan disebutkan dalam ayat dan hadis. Ayatnya berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi para wanita. Artinya bapak itu pemimpin. Baik. Demikian pula dalam hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kemudian dirincikan oleh Nabi bahwa setiap kalian pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki pemimpin di rumah tangganya dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang ibu bertanggung jawab pemimpin di anak-anak dan harta suaminya ketika suaminya enggak ada. Maka dia bertanggung jawab. Sampai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Sehingga kalau penentuan tentunya bapak. Tetapi hendaklah masalah berbakti kepada ibumu itu dikatakan sampai 3 kali oleh Rasulullah SAW. Ibumu, ibumu, ibumu. Karena dia yang melahirkan kamu, yang banyak melihara kamu, menghidupi kamu, menyusui kamu selama 2 tahun ila akhirnya. Baik, kembali kepada kitab. Hanya saja di sini ada lafaz lain sebagai tambahan, ziyadatu ilmin, tambahan ilmu, yaitu kalimat tsumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Kemudian Allah mewasiatkan kepada kalian untuk mementingkan, menyambung silaturahmi dengan al-aqrab fal-aqrab. Kerabat yang lebih dekat atau yang paling dekat, yang paling dekat. Artinya yang lebih dekat lebih utama. Untuk kita berbakti pada mereka, untuk kita bersilaturahmi dengan mereka, untuk kita memperhatikan mereka, itu al-aqrab fal-aqrab. Dan itu barakallahu fikum, di samping sanad hadis ini sahih, sahihul isnad, akhrajahul Bukhari, di dalam Adabul Mufrad sudah jelas, dan juga diriwayatkan Abu Dawud fi Sunan. Akhrajahu Ibnu Majah fil Adab, dikeluarkan oleh Ibnu Majah fil Adab. Baik. Adapun hadis yang kedua yang tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan sanadnya dhaiful isnad, maka tidak kita bahas barakallahu fikum. Apalagi ada permasalahan yang baru. Artinya yang tidak ada dalam hadis sebelumnya. Kalau isinya sama, maka akan dikatakan oleh para ulama bahwa itu adalah pendukung atau mendapatkan dukungan secara makna pada hadis yang sebelumnya. Kan begitu. Tapi ini ada kalimat akan ditunjukkan setiap Kamis sore malam Jumat. Kita belum tahu. Ada hadis sahih yang menyatakan seperti itu. Sehingga kita berhenti sampai di sini bahwa hadis ini dhaif. Ala kulli hal. Adapun yang terkandung di dalam hadis yang pertama tentang berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibumu, kemudian bapakmu, itu disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Manyadkur li. Siapa menyebutkan ayat dalam Al-Quran tentang masalah berbakti pada kedua orang tua, khususnya ibu? Dari surat Luqman dulu.
Kemudian man? Ya Allah. Surat Luqman. Anishkurli wali walidaik. Apa lagi? Khairan insyaallah. Alaikum bil wajib. Atas kalian sebagai PR. Catat ayat-ayat tentang masalah berbakti pada kedua orang tua. Sayyid, ada ziyadatu ilmin lakum wa laysa li. Untuk kalian sendiri. Baik. Al-an. Yang kedua, kalimat al-aqrab fal-aqrab. Hal yujad fil Quran? Apakah ada dalam Quran? Wujud. Bahwa al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Bahwa kerabat dekat lebih utama dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Kalau engkau ingin bersedekah pada fuqara, ada sekian banyak fuqara. Ternyata di antara fuqara itu ada kerabatmu. Kepada siapa kamu berikan? Pada kerabatmu, saudaramu sendiri. Karena mereka aula bil ma'ruf. Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Moga salah dalam surat Al-Anfal. Ini barakallahu fikum adalah dalil yang ringkas tapi sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kerabat dekat lebih utama untuk mendapatkan kebaikan. Kamu membantu fulan wa fulan, maka kerabat dekatmu lebih utama kamu bantu. Kamu mengajari si fulan dan si fulan, kerabat dekatmu lebih utama untuk kamu ajari. Barakallahu fikum. Yang ke 31. Ada sanad ketiga sungguhnya. Tapi disebutkan dhaiful isnad juga. Haddatsana Muhammad ibn Imran ibn Abi Layla. Qala haddatsana Ayyub ibn Jabir al-Hanafi an Adam ibn Ali an ibn Umar ma anfaqa ar-rajul ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajaruhu Allah ta'ala fiha. Wabda biman ta'ul. Fa in kana fadlan fal aqrab al-aqrab. Wa in kana fadlan fanawil. Kita baca saja saradan. Disebutkan sanad-sanadnya sampai kepada Ibnu Umar. Dia berkata, tidaklah seseorang berinfak kepada dirinya dan keluarganya yahtasibuha, karena mengharapkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala, illa ajarahullah, kecuali Allah akan berikan pahala. Allah berikan ajr. Ajarahullah, dan Allah berikan ajr. Walaupun kepada dirinya dan keluarganya. Wabda biman ta'ul, dan mulailah biman ta'ulu, kepada orang-orang yang merupakan tanggung jawab kamu. Sering disebut keluarga dalam bahasa Arab dengan ailatun. Apa ailah? Keluarga. Sama dengan ahl. Kenapa dinamakan ailah? Karena haula ta'ul. Semua itu merupakan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kamu. Istri, anak, dan siapapun. Kadang-kadang ada ponakan-ponakan yang paman-pamannya sudah meninggal semuanya. Hanya kamu yang bertanggung jawab, maka kamu juga menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Itu man ta'ul. Ibda, mulailah dari mereka. Yang merupakan tanggung jawab kamu dulu. Baru kemudian, siapa yang berikutnya? Fal aqrab. Al-aqrab. Yang lebih dekat, yang lebih dekat. Sehingga makna hadis ini sudah terkandung dalam hadis yang pertama. Dalam hadis sahih. Dan para ulama, kalau ada hadis yang sahih dan mencukupi, yakfi. Tidak akan menggunakan hadis dhaif. Mereka akan mengatakan, wa bihadzal hadis sahih yakfi atau naktafi. Kita cukupi dengan apa yang sahih. Terkandung dalam kalimat al-aqrab fal-aqrab. Ini pun maknanya sama. Ibda biman ta'ul, mulai dari orang-orang yang merupakan tanggung jawab kamu,
Fa in kana fadlan, kalau ada sisanya maka berikan ke akrab. Al-aqrab, yang lebih dekat, yang lebih dekat. Wa in kana fadlan fanawil. Kalau masih ada sisa lagi, maka yang berikutnya lagi. Nawil artinya yang di sebelahnya, yang berikutnya. Yang ke-31, bab tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati' la tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati' ar-rahim. Masih berkait dengan silaturahmi. Tidak akan turun rahmat. Alhamdulillah. Kepada kaum yang pada mereka ada orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Tidak akan turun rahmat untuk kaum yang di sana ada orang-orang yang memutus silaturahmi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ubaidillah ibn Musa qala akhbarana Sulaiman Abu Idam qala sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa yaqulu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku mendengar Ibnu Abi Aufa, Abdullah ibn Abi Aufa berkata dari Nabi SAW, Inna rahmata la tanzil ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat enggak akan turun pada satu kaum yang ada pada mereka pemutus-pemutus silaturahmi. Tetapi sayang sekali hadisnya juga dhaif. Fihi Ubaidullah ibn Musa ibn Abil Mukhtar. Ada dalamnya ada Ubaidillah ibn Musa ibn Abil Mukhtar, kana yatashayya', bahwa dia terpengaruh Syiah, wa yarwi ahadits fit tashayyu', dan dia meriwayatkan hadis-hadis yang mengandung tashayyu' munkarah, yang sangat munkar. Fadha'ufa bidzalik, maka dia dilemahkan karena itu. Wa Sulaiman ibn Zaid, dan ada lagi satu lagi rawinya yang namanya Sulaiman ibn Zaid, laisa bithiqah, tidak thiqah, bahkan kadzdzabun, dusta. Wa hadithuhu laisa bisyai', hadisnya laisa bisyai', hadis yang tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya, maka kita anggap tidak ada, karena satu bab isinya satu hadis, hadisnya hadis dhaif, sehingga babnya hilang. Anggap bab la tanzilur rahmah tidak ada. Baik. Kembali kepada kitab. Qala bab ismi qati'ur rahim. Dosanya pemutus silaturahmi. Qala rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Salih. Qala haddatsani Al-Laits. Qala haddatsani Aqil ibn an ibn Shihab akhbarani Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im anna Jubair ibn Mut'im akhbarah, bahwasanya Jubair ibn Mut'im mengkhabarkan kepadanya annahu sami'a, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah qati'ur rahim, bahwa Nabi bersabda enggak akan masuk surga qati'ur rahim. Hadis ini sahih, walaupun mengerikan, ternyata sahih. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga pemutus silaturahmi, yang qati', yang sengaja memutus silaturahmi. Dan sering ditafsirkan hadis-hadis yang seperti ini oleh para ulama. La yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, maknanya la yadkhulul jannah fi awwali wahlah, tidak langsung masuk surga. Itu maknanya. Sebab kalau maknanya tidak masuk sama sekali, berarti dia kafir. Dan itu tidak mungkin. Bertentangan dengan hadis-hadis lain, bahkan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni apa yang selain syirik. Baik. Maka la yadkhulul jannah maknanya la yadkhulul jannah fi awwali wahlah. Tetapi dia harus bertanggung jawab dulu tentang urusan dosanya yang besar, yaitu memutus silaturahmi. Yang kedua,
dalam bab ini yang berarti yang ke-65. Haddatsana Hajjaj ibn Minhal qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Muhammad ibn Abdul Jabbar qala asami'ta Muhammad ibn Ka'ab annahu sami'a Abu Hurairah yuhaddits an Rasulillah. Tidakkah kau dengar Muhammad ibn Ka'ab bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata dari Rasulullah SAW bahwa Nabi bersabda, Innar rahim shijnatun minar rahman. Taqulu ya Rabbi inni dhalamtu, ya Rabbi inni qata'tu, ya Rabbi inni wa inni, ya Rabbi fayujibuha. Ala turdin an aqta' man qata'ak wa asil man wasalak. Sebutkan hadisnya Hasanul Isnad. Bahwasanya Abu Hurairah menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya rahim, hubungan kerabat, itu adalah sijnatun minar rahman. Itu adalah sijnah minar rahman. Satu perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau suatu perkara yang memang sudah dijadikan sebagai batasan-batasan oleh Allah taala. Taqul, engkau berkata ya Rabbi inni dhalamtu, aku membuat zalim. Ya Rabbi inni qata'tu, ya Rabbi aku memutus silaturahmi. Ya Rabbi inni wa inni, aku begini aku begitu, ya Rabbi. Fayujibuha, maka Allah akan balas atau Allah akan jawab dengan jawaban. Ala turdina an aqta man qata'ak. Apakah kalian ridha untuk aku putus orang yang memutus kamu, atau aku sambung orang yang menyambung kamu? Barakallahu fikum. Yani apakah engkau suka kalau Allah menyambung mereka yang kau sambung, dan engkau putus, Allah putus mereka yang kau putus? Qala ala turdin an aqta' man qata'ak wa asil man wasalak. Disebutkan bahwa orang yang berdoa ini zalamtu dan sebagainya, Allah kabulkan doanya, kecuali orang yang menyatakan ya Rabbi aku memutus silaturahmi. Allah katakan, kalau engkau putus silaturahmi, apakah kau ingin aku mutus dia juga? Atau aku menyambung apa yang kau sambung? Tentunya mereka akan melihat dua kali atau akan berpikir dua kali bahwa mereka adalah kerabatmu, saudaramu, ahli baitmu, mereka adalah orang-orang yang dekat denganmu. Tentunya saat itu dia pasti akan tidak tega dan akan menyatakan dengan kalimat-kalimat penyesalan, tidak mau memutusnya. Yang berikutnya yang ke-66. Haddatsana Adam ibn Abi Iyas qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b qala haddatsana Sa'id ibn Sam'an qala sami'tu Abu Hurairah yata'awwan min imaratus sibyan was sufaha. Disebutkan oleh Sa'id bin Sam'an bahwasanya aku mendengar Abu Hurairah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi min imaratus sibyan, berlindung kepada Allah dari imaratus sibyan, kekuasaan anak-anak muda, was sufaha, penguasa-penguasa dari kalangan safih, orang-orang bodoh. Faqala Sa'id bin Sam'an, berkata Sa'id bin Sam'an, fa'akhbarani Ibnu Hasan al-Juhani, menghabarkan kepada Ibnu Hasan al-Juhani, annahu qala li Abu Hurairah, bahwa dia berkata pada Abu Hurairah, ma ayatu dzalik, apa tanda-tandanya kalau sudah ada imaratus sibyan, kekuasaan dipegang anak-anak, atau
dipegang para sufaha, orang-orang safih, orang-orang bodoh, orang-orang dungu. Ma'ayatu dzalik, apa itu tanda-tandanya? Qala in taqta'al arham wa yuta'ul muwi wa ya'til mursyid. Ciri-cirinya kalau engkau sudah memutuskan silaturahmi, kerabat-kerabat, wa yuta'ul muwi, atau saya ulangi, antuqta, bukan taqta, bukan anta, antuqta'ul arham, kalau kerabat-kerabat sudah putus hubungan, sudah diputus hubungan kerabat. Wa yuta'ul muwi, ditaati orang-orang sesat. Wa yu'sal mursyid, dan ditentang orang yang baik, orang yang mengarahkan kepada yang benar. Mursyid adalah orang yang lurus, ditentang. Sedangkan yang mughwi, yang di dalam ghawayah, dalam kesesatan, justru taati. Ini tanda-tandanya. Berarti saat itu sudah berkuasa as-sibyan, orang-orang yang kekanak-kanakan, dan sudah berkuasa para sufaha. Tanda-tandanya itu. Kalau silaturahmi sudah diputus, kerabat-kerabat sudah putus hubungan, kemudian yang jelek diikuti, ditaati, sedangkan yang baik, yang lurus justru dimaksiati, ditentang. Ini juga menunjukkan bahwa terputusnya silaturahmi tanda-tanda kejelekan dan akan menimpa kejelekan pula. Tapi hadis yang ketiga ini dhaif. Sehingga dalam bab tentang dosanya qati' rahim cukup yang pertama dan yang kedua, yaitu ancaman la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga para pemutus-pemutus silaturahmi. Nah, bab berikutnya, bab uqubatu qati' rahim fi dunya. Balasan bagi pemutus silaturahmi di dunia. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Uyainah ibn Abdurrahman qala sami'tu Abi yuhaddits, menyampaikan kepadaku bapakku, an Abi Bakrah, dari Abi Bakrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma min dzambin ahra an yu'ajjil Allah li sahibihi al-'uqubah fi dunya ma'a ma yaddakhil lahu fil akhirah min qati'atur rahim wal baghi. Enggak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan bagi pelakunya balasan di dunia bersama apa yang sudah dipersiapkan dan disimpan untuk nanti yaumul qiyamah. Artinya bukan dunia saja, dunia akhirat. Yu'ajjilullah li sahibihi al-'uqubah fid dunya, Allah segerakan bagi pelakunya balasan di dunia ma'a ma yaddakhar lahu fil akhirah, dengan apa yang sudah dipersiapkan untuk di akhirat. Enggak ada yang lebih pantas untuk ditimpa dan disegerakan balasannya melainkan qati'atur rahim, pemutus silaturahmi. Orang-orang yang memutus silaturahmi, memutus hubungan kerabat. Wal baghi, dan yang kedua al baghi, kezaliman. Hadis ini sahihul isnad, dikeluarkan oleh Abu Dawud fil Adab dan juga Tirmidzi dalam Qiyamah, Ibnu Majah dalam Sunan, dan Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan juga Ibnu Hibban fi Sahihih. Dan kalimat ahra maknanya al-yaq, ajdar, lebih layak, lebih pantas. Nah, sepertinya layak dari bahasa Arab. Ya. Karena makna laik adalah layak. Kalau al-yaq, lebih layak lagi. Lebih pantas, lebih layak untuk disegerakan adabnya adalah qati'atur rahim, pemutusan silaturahmi, dan al-baghi,
kezaliman. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya seringkali pemutusan silaturahmi itu dibalas oleh Allah, disegerakan di dunia sebelum nanti di akhirat. Tentunya yang dimaksud apa? Memutuskan silaturahmi dengan tanpa sebab-sebab yang syar'i. Tentunya jelas itu. Karena hadis yang satu tidak akan bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis yang satu tidak akan bertentangan dengan hadis yang lain. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in bukan hanya memutuskan silaturahmi dengan keluarga-keluarganya yang masih kafir, bahkan berperang. Mereka di pasukan mujahidin bersama Rasulullah SAW, sedangkan kerabatnya yang masih kafir di pasukan musyrikin Quraisy. Mereka berperang. Abu Bakar Siddiq sampai mencari, mana anakku, akan aku bunuh dia. Ada seseorang yang membunuh pamannya sendiri. Ada yang sebaliknya, membunuh ponakannya sendiri. Kenapa? Karena sudah putus silaturahmi. Apakah ada sebab yang syar'i? Na'am. Ada sebab yang syar'i, yaitu hubungan keislaman. Hubungan keislaman ini lebih penting daripada hubungan kerabat. Kalau ternyata kerabat itu kafir, keluar dari Islam, maka putus silaturahmi secara otomatis. Bahkan bukan hanya silaturahmi, hubungan waris mewarisi pun terputus. La yarithul kafirul muslim wala muslimul kafir. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mewarisi orang kafir dari orang muslim, tidak pula muslim dari orang kafir. Berarti putus hubungan sama sekali. Ini sebab-sebab yang syar'i. Dan termasuk sebab yang syar'i adalah amalan-amalan kufur. Amalan-amalan kufur. Walaupun belum tentu bisa dikafirkan, tetapi amalan kufur sudah cukup untuk memperingatkan mereka bahwa kami tidak akan kembali menyambung silaturahmi bersamamu sampai kau tinggalkan perbuatan kufur itu. Apa perbuatan kufur? Perbuatan-perbuatan yang menentang Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang ada orang yang mengaku muslimin, tetapi na'udzubillah menentang sekian perkara-perkara yang merupakan prinsip-prinsip Islam. Maka tentunya kata An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin bahwa mereka dikecualikan. Mereka dikecualikan, yaitu kelompok-kelompok sesat. Kembali kepada kita. Bab laisal wasil bil mukafi. Laisa al-wasil bil mukafi. Bukanlah al-wasil itu adalah orang mukafi. Apa wasil? Yang menyambung silaturahmi. Apa mukafi? Balas jasa. Kalau dikunjungi ada kunjungan balasan. Kalau nggak dikunjungi, ya nggak kunjungi. Berarti mukafi itu hanya membalas kebaikan dengan kebaikan. Memang dianjurkan untuk yukafi. Sebagaimana diriwayatkan, man sana'a laka ma'rufan faltukafi'u. Siapa yang berbuat baik kepadamu, kata Nabi, faltukafi'u. Maka hendaklah engkau balas dengan kebaikan yang setimbang. Kalau engkau nggak bisa, nggak mampu, nggak punya misalnya, maka ucapkanlah dengan doa, doakan kebaikan padanya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah malas membalaskan padamu dengan kebaikan. Sehingga kalau dia memberikan pada kamu hadiah, kamu balas dengan hadiah yang sama atau yang lebih. Atau kalau nggak mampu, doakan. Jazakallahu khairan. Disuruh man sana'a laka ma'rufan. Siapa yang berbuat baik kepadamu, balas kebaikan dengannya. Tetapi yang namanya menyambung silaturahmi tidak hanya itu. Kita lihat hadisnya. Hadatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan 'an al-A'mash wal Hasan ibn Amr wa Fitr an Mujahid an Abdullah ibn Amr. Qala Sufyan lam yarfa'hu al-A'mash ila an-Nabi. Al-A'mash tidak merafa'kannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'ahu al-Hasan, tetapi dirafa'kan oleh Al-Hasan Al-Basri wa Fitr dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laisal wasil bil mukafi.
bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu orang yang membalas jasa. Walakin al-wasil alladhi idza qata'at rahimahu wasalaha. Tetapi yang namanya al-wasil adalah orang yang ketika diputus hubungan oleh mereka kemudian kamu menyambungnya. Hadisnya sahih. Sahihul isnad. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dalam Sunan dan Tirmizi dalam Sunan. Qala al-wasil huwa man yu'ti akthar wa la ya'khudh. Wasil, orang yang menyambung silaturahmi, adalah orang yang memberi lebih banyak dari apa yang mereka ambil. Sedangkan mukafi adalah orang yang memberi sesuai dengan apa yang diambil. Dapat 1, kasih 1. Ngirimnya 2, kasih 2. Dia kunjungi kamu seminggu, kamu kunjungi pula. Sudah. Bayar, lunas. Kebaikan, dibalas kebaikan. Kalau nggak kunjungi, ngapain kunjungi dia? Dia nggak kunjungi saya kok. Berarti apa ini orang? Mukafi. Bukan itu yang wasil. Yang wasil adalah man yuwasil, siapa yang menyambung silaturahmi, man qata'aka, orang yang memutus silaturahmi pada kamu, kamu sambung dia. Ini si fulan enggak pernah mengunjungi saya, coba saya datangin. Gimana kabarnya? Kaif halukum, bikhair? Sehat, alhamdulillah, begitu. Itu namanya menyambung silaturahmi. Bukan nunggu kalau ada kunjungan saya kunjungi, kalau tidak ada abadan saya enggak mau kunjungi dia. Itu mukafi. Yang diperintah yang mana? Mukafi itu pada bab lain. Man sana'a laka ma'rufan, siapa yang berbuat baik kepadamu, balas dengan kebaikan. Tetapi silaturahmi lebih dari itu. Lebih dari sekedar mukafi. Kamu berikan kepada mereka lebih dari apa yang kamu ambil. Kalau yang kitabnya sama ada dalam footnote-nya. Al-wasil adalah yang yu'ti aktsar wala ya'khud. Namanya wasil adalah orang yang lebih banyak memberi daripada mengambil. Adapun mukafi memberi sesuai dengan apa yang diambil. Diambil segitu, dia kasih segitu. Tetapi yang namanya wasil adalah yang melebihi. Ini barakallahu fikum. Sehingga tentunya namanya silaturahmi jangan sekedar mukafaatan. Jangan sekedar mukafaatan, tetapi hendaklah segera. Kamu lama tidak dengar kabarnya, kamu hubungi. Kamu lama tidak ketemu, kamu datangi. Kamu melihat ketika kamu sepertinya dijauhi oleh mereka, datangi. Barangkali setelah kamu datang, oh ternyata tidak ada apa-apa. Yang tadinya ada dunun, ada prasangka-prasangka, hilang prasangka-prasangka itu dengan kamu datang. Tetapi ketika nggak datang lama, mereka suudzon pada kamu, kamunya juga berpikir, jangan-jangan mereka begini, suudzon lagi, saling suudzon, dan itu akan cair ketika ketemu. Khairuhuma, maka yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai. Man yabda bisalam, man yabda biziarah, siapa yang mendahului untuk mengunjungi, mendatangi. Barakallahu fikum. Bab fadlu man yasil darrahimidh zalim. Keutamaan orang yang menyambung silaturahmi dengan orang yang mendoliminya. Lihat, ini yang tadi dikatakan man qata'aka, siapa yang memutus silaturahmi pada kamu, justru kamu sambung dia. Itu min bab idfa' billati hiya ahsan. Min bab idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Apalagi ayatnya? Nah, ayat-ayat yang seperti itu semana ada beberapa ayat. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Faida, maka tiba-tiba orang yang tadinya bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim.
Yang tadinya engkau dengan dia seakan-akan ada permusuhan, tiba-tiba jadi waliyun hamim, jadi orang yang dekat. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena infa' billati hiya ahsan. Balas dengan yang lebih baik. Termasuk membalas kejelekan dengan kebaikan adalah mereka berbuat jelek kepada kita, kita justru menyambung silaturahmi. Mereka memutus, kita menyambung. Mereka tidak mau bicara, kita ajak bicara. Mereka tidak datang, kita datangi. Dan ini semua kalau kedolimannya berkait dengan pribadi, berkait dengan dunia. Barakallahu fikum. Ada yang enggak silaturahmi lama sampai memutus silaturahmi karena khawatir ditagih utang. Misalnya, karena kamu pernah ngutangi dia enggak bisa bayar-bayar. Maka kamu yang harus datangi dia. Jangan-jangan dia enggak berani ke rumah saya karena takut ditagih. Kamu yang nyambung silaturahmi. Bukan untuk nagih. Saya kesini bukan untuk nagih. Saya hanya ingin bertanya, kaif haluk? Apa kabarmu? Sehat? Bekhair? Ngobrol. Anak khawatir ada apa-apa denganmu. Karena lama gak mendengar, gak telepon. Ya kalau dibayar hutangnya alhamdulillah. Kalau gak dibayar memang bukan itu tujuannya. Kita bukan mau nagih, mau menyambung satu rahmi. Jangan sampai antum enggan ketemu hanya karena masalah khawatir ditagih. Contoh. Karena memang matul ghani dzulmun. Orang yang menunda bayar hutang padahal dia mampu itu kan kedzaliman. Tapi kita tetap silaturahmi kepada dia. Nah. Haddatsana Malik ibn Ismail. Qala haddatsana Isa ibn Abdurrahman an Talhah an Abdurrahman ibn Awsajah. Anil Barra qala Ja'a A'rabiyun. Kata Al-Barra seperti Barra bin Azib, datang seorang A'rabi, orang Arab kuno, Badui. Qala ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, allimni amalan yudkhiluni al-jannah. Ajari aku suatu amalan yang akan masukkan aku ke dalam surga. Qala la in kuntu aqsartu al-khutbah laqad a'radta al-mas'alah i'tiq an-nasama wa fakkir raqabah aw laysat wahida qala la 'itq an-nismah an ta'tiq an-nasmah wa fakkir raqabah an tu'ina 'ala raqabah al-munihah ar-raghub al-fay' 'ala dir-rahim fa in lam tutiq dhalik fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar fa in lam tutiq dhalik fakuffa lisanaka illa min khairin. Kata orang Badui tadi kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, ajari aku sesuatu yang akan masukkan aku dalam surga. Qala la in kunt aqsartul khutbah, kalau engkau ringkaskan pembicaraannya. Sepertinya meminta untuk diringkaskan pembicaraannya. Laqad a'radtal mas'alah, engkau telah menyampaikan masalah. A'tiqin nasamah wa fakkir raqabah. I'tiqin nasamah artinya merdekakanlah kepala. Nasamah itu kepala, tengkorak. Wa fakkir raqabah, dan lepaskan belenggu di leher. Sama enggak? Sama apa enggak sama? Memerdekakan budak dan melepaskan belenggu di leher manusia. Sama. Maknanya melepaskan budak juga. Kata Badui tadi, awalaysata wahidan, bukankah itu dua sama? I'tiqin nasamah wa fakkir raqabah. Bukankah itu dua sama? Kata Arabi. Qala la. Kata Nabi tidak sama. Perhatikan perbedaannya. I'tiqin nasamah, kalau engkau merdekakan kepala, maksudnya engkau merdekakan budak. Wa fakkir raqabah, melepaskan belenggu, engkau bantu mereka. Engkau bantu mereka untuk melepaskan dari belenggu.
Baik. Apa itu? Belenggu macam-macam. Bisa belenggu kemiskinan, bisa belenggu kesusahan, bisa belenggu raqabah, bisa belenggu perbudakan. Tapi lebih umum sifatnya. Wal munihatur raghub wal fai'anadir rahim. Munihatur raghub, memberikan apa yang diinginkan. Orang sangat butuh ini, kamu berikan kebutuhannya. Itu munihatur raghub. Wal fai'anadir rahim, menyambung silaturahmi. Fa in lam tutiq dzalik, kalau engkau tidak mampu memerdekakan budak, enggak mampu membantu mereka, enggak mampu memberikan hajat-hajat mereka, enggak mampu, fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan kepada yang baik, cegah dari yang munkar. Fa in lam tutiq dzalik, kalau engkau tidak mampu pula yang seperti itu, fakuffa lisanaka illa min khair. Tahanlah lidahmu kecuali dari kebaikan. Amar ma'ruf enggak berani, enggak bisa. Nahi munkar enggak bisa. Paling tidak jaga mulutmu. Kuffa lisanaka illa anil khair. Jangan ngomong kecuali yang baik. Jangan ngomong kecuali yang baik. Nah, akhata kathir jiddan. Yuhfad wala yuhfad? Wala yuhfad. Kita ambil banyak sekali. Dihafal apa enggak dihafal yang cerita? Biasanya dihafal. Biasanya dihafal kan? Terlalu banyak, kalian ambil. Yang sahihnya saja apa yang sahih dan dhaif? Dihafal semua. Yang sahihnya saja. Baik, ikfai bihada. Hal hunaka soal, ada pertanyaan? Sudah kita katakan tadi bahwa yang namanya menyambung silaturahmi dikecualikan beberapa alasan-alasan yang syar'i. Termasuk alasan yang syar'i adalah imma beda agama, kafir, wa imma dia dalam keadaan memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat. Maka tidak mengapa kita memutus, itu adalah dengan alasan yang syar'i. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak memberi salam pada beberapa sahabatnya sampai 50 hari lebih, sampai dia taubat. Maka kalaupun mau datang padanya, illa dalam rangka menasihati supaya berhenti dari kebid'ahannya atau penyimpangannya, sehingga mereka tahu bahwa antum tidak mau ketemu, tidak mau itu karena masalah penyimpangan tadi. Mudah-mudahan suatu saat dia akan kembali kepada sunnah. Barakallahu fikum. Nah, dalam keadaan kamu sudah pernah menasihatinya. Barakallahu fikum. Maksiat ada dua macam. Ada yang musirrun ala dzalik, ada yang enggak. Kalau yang israr, kamu ingatkan sampai dia tahu bahwa engkau memutusnya karena perkara tersebut. Nah, karena perkara tersebut sampai dia mau taubat. Tapi kalau suatu dosa dalam artian dosa sebagaimana umumnya orang berbuat dosa, tidak menjadikan sebab pemutus silaturahmi. Siapa orang yang maksudnya nggak pernah berbuat dosa? Ada? Akhirnya diputus semua silaturahmi. Nah, tidak demikian. Justru kita mendekati mereka dengan silaturahmi agar menasihati mereka, mengingatkan mereka. Khususnya yang dibicarakan di sini adalah kerabat, ibu, bapak, saudara, paman, kakak, adik. Paham ya? Nah, bukan orang lain. Kerabat. Dengan orang-orang kafirnya, apa dengan keluarga yang masih kafir? Maksudnya sama. Seperti yang dibahas. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu ayatnya. Kalau dua orang tua mau mengajak kepada kekafiran, jangan turuti keduanya. Tetapi sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bagaimana sahibhuma fid dunya ma'rufa? Pada perkara-perkara dunia saja. Masalah agama tidak.
Sehingga Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia tetap mengurusi ibunya yang kafir. Padahal dia sudah masuk Islam. Bahkan kalau mau kamar mandi digendong sama beliau radhiyallahu taala anhu. Sampai ketika ibunya mogok makan, mogok minum, saya tidak mau makan, gak minum sampai kamu lepaskan agama kamu. Sehari, 2 hari sudah mulai lemah. Saat di bawah mulai goyah. Ini gimana ibu saya? Bisa mati nih lama-lama. Datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku orang yang ngurusi ibuku. Aku masuk Islam, ibuku tidak mau masuk Islam. Bahkan marah sampai kemudian mengatakan begini-begini. Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan ayat tadi yang baru turun saat itu. Dan ini sebab turunnya. Di antara sebab turunnya. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya mengajakmu pada kesyirikan, pada kekufuran yang mereka tidak punya ilmu, maka jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulan di dunia dengan baik. Maka saat kembali ke ibunya dan berkata, wahai ibuku, untuk masalah agama aku enggak akan turut kepadamu. Abadan. Kamu tidak makan, tidak minum sampai mati sekalipun. Kemudian punya nyawa yang kedua, mogok makan lagi sampai mati lagi. Kemudian dapat nyawa yang ketiga sampai 10 kali pun aku nggak akan mundur, nggak akan aku tinggalkan agama ini. Melihat ketegasan saat ibunya makan lagi, mau minum lagi, nah, dia dilayani lagi oleh saat, digendong lagi, diurusi lagi. Barakallahu fikum. Itu namanya sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah. Dengan akhlak yang seperti itu, mudah-mudahan mereka akan tahu bahwa agama ini agama yang mulia, agama yang mengajarkan silaturahmi. Nah. Baik, jazakumullah khairan. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.